Sekarang itu sudah melayani hampir 70 juta pasien. Masya Allah. Berapa tuh pahala yang didapetin oleh Pak Haji Rumani kan? Bedanya dengan infak dan sedekah apa? Sehingga wakaf ini tidak hanya nuansanya pahala jariah saja, tapi juga terkait dengan pembangunan sosioekonomi suatu masyarakat. Gimana, Us? Saya habis wakaf tadi. Wakaf apaan? Nah, tadi kan kesini naik motor. Terus di depan masjid yang baru direnov, ada orang bawa jaring tuh. Jaring ikan, tapi buat naruh uang. Nah itu maksudnya wakaf nggak? Kan dia pembangunan masjid. Saya ngasih 5.000. Nah, untuk menyelesaikan persoalan wakaf, kita akan berbincang dengan Ustadz Mukhlis Rahmanto. Kalau beliau pakar wakaf lah soal perwakafan. Iya. Sering wakaf juga, Ustadz? Kenapa? Atau sering wakaf nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakaf apa, Ustadz? Terakhir saya wakaf pembangunan rumah sakit di Bandung. Ya, dan saya hanya berbekal kris saja kan. Saya tinggal kris atau transfer ada proyek pembangunan rumah sakit di Bandung, di salah satu di tempat di Bandung, kemudian saya tinggal kris saja. Itu wakaf apa sedekah, Ustaz? Wakaf. Loh, kan nggak ada ininya, Ustaz. Kan harus ada nazir, akadnya jelas, tanda tangan, harus pakai itu kan, Ustaz? Nah, sekarang tidak harus tanda tangan secara manual sekarang ya. Jadi begitu kita wakaf ya, katakanlah oleh panitia wakaf atau nazir wakafnya, ya itu diberikan paket gitu kan. Paket mulai dari 500.000, 300.000, kemudian 1 juta. Pilih paket yang mana? Nah, kemudian kita berwakaf, nanti kemudian akan muncul namanya sertifikat wakaf atau bukti bahwa kita telah berwakaf. Oh, jadi saya tadi nggak wakaf, Ustaz. Nyumbang di samping jalan itu. Jadi kalau di dalam Islam kita harus bisa membedakan, dan ini bagian dari pilihan-pilihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi manusia yang baik, yaitu manusia yang suka berderma. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya hibah, ada namanya apa lagi itu? Satu lagi, Ustaz. Apa? Pajak. Oh, waduh. Ya. Aduh. Ada, dan itu semua ya istilah-istilah itu jadi satu dalam satu kata namanya sedekah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Gitu kan. Nah, sedekah yang wajib itu adalah zakat itu sendiri. Sudah ada ukuran-ukurannya gitu ya. Berapa persen dari harta kita, siapa yang berhak mendapatkan zakat, itu kan ada. Tapi kalau yang sunnah ini, yang tidak wajib, ya ada infak. Nah, itu tidak ada ketentuannya dia. Ya kan? Tadi misalkan Us Najam atau Mas Najam itu 5.000 ngasih ke jaring itu kan? Nah, itu infak itu ya. Oh, infak. Ya. Kalau wakaf. Nah, ini wakaf ini ada ketentuan-ketentuannya juga gitu ya, yang telah dirumuskan oleh para ulama meskipun tidak sedetail zakat itu sendiri. Oke, Ustaz, saya potong dulu sebentar. Tadi kan antum kris ngasih wakaf berapa tadi ke rumah sakit? 500.000. 500.000. Paket itu ya. Ketika orang ngasih uang, kesadaran masyarakat itu tuh bukan wakaf, tapi sedekah. Memang bisa wakaf cuma 500.000 lagi. Nah. Cuma 500.000. Biasanya kan tanah. Nggak cuma doang. Biasanya kan tanah. Masa 500.000 cuma? Banyak, Bos. Tapi ini pertanyaan saya. Kalau itu dikategorikan sebagai wakaf, emang boleh wakaf pakai uang? Biasanya kan ya materi-materi tanah. Iya. Gitu. Jadi memang pikiran kita selama ini, ya alam pikiran kita umat Islam khususnya di Indonesia, yang namanya wakaf itu harus wakaf tanah. Berarti kan kita harus nunggu kaya dulu nih kan, harus punya tanah sekian hektar gitu kan, nanti kita wakafkan misalkan 1/4 hektar untuk bangun masjid, atau sekian ribu meter untuk masjid, atau untuk madrasah gitu kan, atau nunggu kita punya bangunan gitu kan.
baru nanti kita wakafkan untuk sekolah, untuk universitas, rumah sakit betul. dan lain sebagainya itu. Nah itu saya kira menjadi tadi yang sering saya ungkapkan itu sebagai alam pikiran yang itu membatasi diri kita, gitu. Dan kemudian menjadikan persepsi wakaf itu harus seperti itu, gitu kan. Padahal wakaf itu sekarang telah dikembangkan oleh para ahli fikih, termasuk kita di Majelis Harjih kan kita punya fikih wakaf kontemporer ya. Di situ ada pembagian wakaf itu namanya wakaf uang. Wakaf uang. Dan wakaf uang sendiri ya itu adalah bagian dari ijtihad ulama untuk menjadikan kita lebih mudah dalam berwakaf. Karena apa? Wakaf itu kan pahalanya ini berbeda dari ada pahala khusus gitu kan, sehingga menjadikan orang tertarik berwakaf kan. Itu apa? Ada namanya pahala jariah yang akan terus mengalir gitu kan, meskipun orang ini telah meninggal yang berwakaf. Contohnya misalkan di Semarang itu ada namanya Pak Haji Rumani. Dia berwakaf rumah sakit itu ya. Dia berwakaf uang aslinya. Wakaf uang untuk membuat bangunan dan bangunan rumah sakit dan isinya peralatan-peralatan kesehatan untuk rumah sakit itu, gitu kan. Pada tahun 1975. Udah lama ya. Dan itu diterima langsung oleh Nazir kita Muhammadiyah oleh Pak A.R. Farudin langsung tanda tangannya itu. Dan bisa dibayangkan ya tahun 1975 berarti sekitar 48-an tahun gitu ya. Ya, hampir 50 tahun ya. Itu sekarang itu sudah melayani hampir 70 juta pasien. Berapa tuh pahala yang didapatin oleh Pak Haji Rumani kan? Apa kita nggak ngiler pengen dapat itu kan? Pahala jariahnya segitu. Maka disinilah kekhususan kenapa disebut sebagai wakaf itu. Yang itu dimaknai oleh para ulama sebagai dari sedekah jariah dalam hadis Nabi SAW. Itu sedekah jariah itu adalah wakaf itu sendiri. Nah, kembali ke tadi saya itu. Kenapa kok saya bisa dikatakan dengan 500.000 itu sudah bisa berwakaf? Nah, salah satu jenis wakaf baru di dalam atau di dunia sekarang gitu ya, meskipun sudah ada beberapa dekade yang lalu gitu kan, dan sudah dipraktekkan banyak oleh umat Islam, namanya wakaf uang atau wakaf nukud. Ya, atau wakaf tunai sekarang istilahnya juga gitu ya. Nah, wakaf uang ini nanti dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ya namanya wakaf uang, yang kedua wakaf melalui uang. Apa bedanya tuh? Melalui uang gimana Ustaz itu? Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Iya. Nah, yang antum tadi kategorinya yang mana? Saya wakaf melalui uang. Melalui uang. Nah, jadi wakaf uang itu yang pertama begini. Saya berwakaf dan menurut peraturan di Indonesia harus ke lembaga keuangan syariah tertentu. Namanya LKSPWU. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan sekarang hampir semua bank syariah termasuk beberapa lembaga keuangan seperti yang punya Muhammadiyah di Jogja namanya BPRS BDW. Nah, gitu ya. Ini saya nyebut nama nggak apa-apa kan? Karena punya Muhammadiyah juga gitu kan. Nah, itu sudah menjadi LKSPWU yang mengelola wakaf uang ini. Uangnya nanti ditampung, ya, disimpan oleh katakanlah BPRS BDW ini dan kemudian dikembangkan, diinvestasikan, ya. Baru kemudian hasilnya, ya, dari investasi terhadap wakaf uang terkumpul ini kemudian dijadikan sebagai manfaat wakafnya buat beasiswa, buat pembangunan masjid dan lain sebagainya itu bisa. Yang kedua namanya wakaf melalui uang. Yaitu apa? Saya berwakaf nominal tertentu, tapi langsung diwujudkan jadi bentuk barang atau benda. Contohnya, 500.000 itu bisa dapat berapa sak semen sih? Ya katakanlah dapat 7 atau 6 sak semen ya. Nah berarti apa? Saya telah berwakaf dalam hal ini, namanya wakaf melalui uang, ya.
nanti langsung diwujudkan untuk pembangunan rumah sakit. Oh, berarti saya kontribusinya rumah sakit itu ada 5 sak semen. Oh. Tapi lewat tadi nominal uang 500.000 yang saya kris atau saya transfer tadi gitu kan. Bedanya dengan infak dan sedekah apa? Nah, kalau infak dan sedekah ya, nanti juga pertama kaitannya dengan nominalnya kan. Termasuk istilahnya itu ada semacam sertifikat yang menunjukkan saya telah berwakaf. Nah, gitu kan. Kan biasanya kalau wakaf tanah, wakaf bangunan atau apa kan ada sertifikat kan, tanah ini telah diwakafkan. Maka apa menjadi tanggung jawab nazir untuk memeliharanya, mengembangkannya dengan baik. Gitu kan. Kalau itu kan argumen sipil, Sat. Ya. Bahwa ini wakaf, ini sedekah. Argumen keagamaannya apa, Sat? Kalau wakaf uang, dengan uang, itu tuh kategorisasinya wakaf. Sedangkan makna bahasa wakaf itu sendiri kan terhenti. Ya. Terhenti karena nilainya itu terus diambil manfaatnya. Oke. Uang itu gimana logikanya menjadi wakaf itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya wakaf uang ini sudah dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari gitu ya. Oh, sudah ada gitu kan. Ya, jadi sudah ada ya. Saya kalau tidak salah Az-Zuhri atau siapa ya, salah seorang tabi'in itu memiliki maula, pembantu ya. Yang pembantunya ini pintar berbisnis gitu. Ya. Jadi apa namanya? Kalau bisnis untung terus gitulah ya. Nah, kemudian sama si tabi'in namanya Az-Zuhri ini dia diminta untuk menginvestasikan uang miliknya ya, artinya diwakafkan gitu ya, agar dikelola oleh pembantunya ini. Ya, dan kemudian ketika menghasilkan keuntungan atau manfaat itu yang kemudian diwakafkan. Ya, gitu ya. Oh, berarti wakaf itu bukan cuma karena ada data-data administratif, tetapi juga memiliki pijakan. Data administratif maksudnya apa itu? Data maksudnya dikasih sertifikat. Oh iya, karena itu kan kaitannya dengan aset. Dan nanti aset itu kan apalagi kaitannya dengan waris nanti gitu ya. Ya kan itu harus dipisah dari waris gitu kan, dari warisan kan, karena sudah diwakafkan kan. Berarti untuk menunjukkan yang telah diwakafkan kan harus ada buktinya. Gitu. Berarti anak muda ya inilah ya, jangan ragu untuk berwakaf karena berwakaf dengan uang juga sudah tadi bisa. Misalkan saya ya, kalau hitung-hitungannya kita mau hitung-hitungan pahala kan, kan kita boleh kan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala kan. Boleh banget. Saya misalkan wakaf 500.000 dapat berapa sak semen untuk rumah sakit di Bandung tadi kan. Nah, ketika rumah sakit itu sudah berdiri dan kemudian melayani pasien gitu kan, apalagi banyak pasien yang digratiskan dan lain sebagainya itu, kan pahalanya tak mengalir ke saya, meskipun saya hanya berkontribusi 500.000 kan. Nah, berarti wakaf ini memang investasi pahala paling manjur. Ya, itu dari satu sisi saja, sisi apa ya istilahnya ya, religiusitas kita ya, yang sebagai makhluk spiritual pengen mendapatkan keberkahan, pahala dan lain sebagainya itu ya. Tapi yang perlu kita elaborasi lagi bahwasanya wakaf ini kaitannya dengan pemenuhan keuangan publik Islam, masyarakat Islam. Itu apa? Selama ini dalam sejarahnya masyarakat Islam di daerah manapun, di wilayah manapun, di Turki, di Mesir, di Saudi Arabia sendiri ya, di Bangladesh, di India, itu dibiayai dari wakaf itu sendiri. Dalam pendidikan, sektor pendidikan, kesehatan, kemudian ibadah, gitu ya. Sehingga wakaf ini tidak hanya nuansanya pahala jariah saja, tapi juga terkait dengan pembangunan sosioekonomi suatu masyarakat. Tadi misalkan Pak Haji Rumani tadi, itu kan sektor kesehatan kan. Kalau tidak ada wakafnya Pak Haji Rumani, Indonesia 50 tahun yang lalu, siapa yang melayani kesehatan begitu? Iya juga ya. Nah, itu berasal dari wakaf itu sendiri. Pendidikan Universitas Al-Azhar itu sudah umurnya 1000 tahun lebih gitu kan. Itu semuanya operasional itu berasal dari wakaf.
Karena dulu ya sebelum berdiri negara Mesir, sepertiga wilayah Mesir itu adalah wakaf, pertanian dan semuanya itu ya. Sehingga dosennya, mahasiswanya, ya penelitian-penelitiannya semua itu dibiayai dari manfaat wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf itu bukan cuman kita dapat pahala, ya, tapi aspek manfaat sosialnya juga terasa banget. Dan kalau dari sisi fikih, karena fikih ini kan aturan-aturan ya, ketatnya gitu ya, itu lebih fleksibel daripada zakat. Kenapa? Kalau zakat kan jelas harus ditasarufkan, harus dikeluarkan, harus diperuntukkan untuk 8 golongan kan. Tapi kalau wakaf kan enggak. Ya, dan kalau pengelolanya itu mendapatkan 1/8 amil itu kan dari dana zakat. Nah, kalau wakaf ini ya lebih fleksibel, bisa lebih besar dari itu. Makanya salah seorang peneliti dan ahli sejarah ahli sejarah Islam dari Amerika namanya Marshall Hudson. Ya. The Venture of Islam. Ya, bukunya antum tahu itu The Venture of Islam itu menyebut bahwasanya wakaf ini adalah lebih berperan daripada jenis-jenis filantropi atau tadi ya sedekah-sedekah yang lain dalam Islam. Karena apa? Lebih fleksibel. Apalagi nanti ada istilah namanya wakaf ahli atau wakaf keluarga itu. Ustaz, kalau anak muda itu sebaiknya mana yang didahulukan Ustaz? Antara zakat, infak, sedekah atau wakaf Ustaz? Sedangkan anak muda kan serba pas-pasan gitu. Anak muda nikah dulu sudah nikah. Wakaf apa berarti kalau nikah? Wakaf jiwa. Ya, jadi sebagai anak muda ya kalau kita sudah mampu gitu ya. Kalau dalam ukuran zakat itu ya kita sudah menjadi wajib zakat gitu ya. Jadi muzaki ya segera zakat gitu kan. Yang wajib dulu, yang tunaikan dulu kan gitu ya. Kalau kita misalkan sudah punya penghasilan yang terkena wajib zakat ya bayar zakatnya dulu. Yang wajib dulu yang dibayarin ini kan. Nah, sementara nanti kelebihannya baru kita untuk wakaf, mau diinfakkan, itu boleh-boleh saja gitu. Karena wakaf ini nanti ada aturannya tidak boleh dari 1/3 harta waris ya itu sendiri. Misalkan saya nih Sat, ya penghasilan begini-gini doang, lemas. Bisa nggak saya wakaf konten? Misalkan konten kreator ya. Misalkan hasil dari konten. Asetnya diwakafkan. Asetnya diwakafkan. Ya, padahal itu tuh pendapatan utama saya. Jadi begini, kalau saya itu harus beramal itu sesuai kondisi kita gitu kan. Kalau kita harus didahulukan yang wajib dulu lah gitu ya. Kalau kita nggak bisa melaksanakan yang wajib itu dan kita mampunya yang sunnah, laksanakanlah yang sunnah. Dulu, apa salah satu sunnah tadi ya? Wakaf tadi kan. Hanya dengan misalkan tadi ya, kan biasanya panitia pembangunan masjid atau apapun itu kan ada punya paket-paket gitu kan. Nah itu kan bisa kita berkontribusi di situ. Nah yang menarik itu di Padang. Warga Muhammadiyah di sana, khususnya ibu-ibu itu sudah rajin berwakaf uang, bukan melalui uang ya, tapi wakaf uang ya. Ya itu yang nanti diinvestasikan oleh Nazir, ya itu setiap bulan. Jadi mereka ada kurang lebih 500-an wakif. Ini kebanyakan ibu-ibu Aisyah gitu kan, itu punya 2 kotak di rumah mereka itu. Yang pertama kotak infak, ya, yang kedua adalah kotak wakaf. Jadi mereka menyisihkan koin, ya uang kecil atau apa itu kedua kotak ini. Dan kotak wakaf itu nggak boleh berkurang kan nominalnya? Sebentar dulu. Oke, sorry. Nah, ketika akhir bulan, Nazir wakaf ya dan juga amil Lazismu dan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini ngambilin 2 kotak ini. Nah, kalau yang infak itu masuk ke Lazismu, kalau yang wakaf ini nanti dikelola oleh Nazir Wakaf, namanya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Uang itu untuk diputar lagi ya? Nah, uang ini kumpulan dari para wakif ini, 500-an kebanyakan adalah ibu-ibu gitu kan.
ini nanti akan diinvestasikan. Karena apa? Melalui investasi pokok uang itu nanti dia akan terjaga nominalnya. Betul. Ya, baru hasilnya nanti akan diwakafkan manfaatnya itu gitu ya. Bukan diwakafkan, istilahnya ditasarufkan. Ditasarufkan. Nah, dalam bentuk apa? Beasiswa, bantuan modal. Investasinya seperti apa? Banyak. Mereka punya namanya semacam unit dagang gitu ya. Jadi mereka mengkredit HP, punya produk kredit HP, ya laptop dan lain sebagainya itu, ya, yang itu bisa mengembangkan aset wakaf uang tadi yang telah dikumpulkan tadi. Itu kayak konsep koperasi nggak sih? Ya koperasi bisa juga, tapi koperasi yang jualan gitu maksudnya ya, tidak hanya simpan pinjam gitu ya. Ustadz, kalau wakaf tenaga ada tidak Ustadz? Ikut bangun masjid misalkan? Iya. Kasihan dia kalau nggak ada dana lagi, ya udah saya bangun masjid tanah aja. Nggak punya. Iya. Ya, uang nggak punya. Ya, ini juga yang harga diri juga. Sempat kemarin yang muncul ya dulu di fikih apa namanya wakaf kontemporer kita tuh ada istilah namanya wakaf profesi gitu ya. Wakaf profesi? Wakaf profesi gitu ya. Kayak misalnya Us Ilham ini kan sebagai buzzer politik gitu kan. Ya. Aduh. Nah itu mewakafkan dirinya untuk memenangkan anak abah. Terus nah, kira-kira boleh nggak kayak gitu kan? Atau Us Najam ini jadi guru ya, kemudian mewakafkan dirinya ngajar di suatu tempat, nggak usah digaji gitu kan? Nah itu sebetulnya ada beberapa pendapat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak menganggap bahwasanya itu wakaf gitu, karena wakaf ini kan harus ada asetnya, harus ada propertinya, harus ada hartanya gitu ya. Ya, dan kemudian harus ditahan, harus kembangkan gitu kan. Nah, kalau kita ini, maka arahnya kalau wakaf profesi itu sebetulnya ya kita ini sebetulnya dapat gaji dari situ kan. Tapi kemudian nggak kita ambil gitu kan. Nah, berarti jatuh-jatuhnya yaitu wakaf melalui uang atau wakaf uang itu saja. Berarti bukan tenaganya. Karena kita ini bukan manusia, itu bukan bisa dikatakan bukan aset yang bisa diwakafkan. Emang tenaga ada wujudnya. Iya. Memang ada, tapi ya susah lah ya, San. Ya tinggal kita mendudukkan yang seperti apa gitu aja. Tapi kalau ada beberapa pendapat di situ gitu ya. Dan sebetulnya ini kan wakaf itu kan aturannya tidak terlalu rigid seperti zakat ya. Fleksibel gitu ya. Jadi kita banyak nuansa ijtihad di dalam wakaf itu sendiri. Mungkin ini juga cara Nabi biar di masa depan soal wakaf itu lebih fleksibel aja, jangan diperumit ya. Ya, tadi seperti yang saya katakan di awal itu, ini adalah pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita berbuat kebaikan itu banyak pilihannya, caranya gitulah ya. Ya, tidak hanya satu saja gitu. Berarti menurut Ustadz nih, Ustadz Mukhlis, sekarang apakah dana wakaf yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Indonesia itu sudah maksimal atau belum, Ustadz? Ya, kalau dari asetnya, dari pemanfaatannya itu gimana? Ya, kalau kita lihat ya belum maksimal ya, karena potensinya itu mencapai 1.500-an triliun gitu kan. Kalau misalkan itu semua ditaksir ya, di appraisal gitu, Mbak, ekonominya ditaksir, itu seluruh aset itu kalau diproduktifkan, nah kan ada istilah wakaf produktif itu ya, itu potensinya bisa mencapai 1.500 triliun dan itu setara dengan aset salah satu bank konven terbesar di Indonesia ya. Nah, selama ini baru khususnya wakaf uang itu baru ratusan triliun ya, belum sampai segitu. Artinya ya sebetulnya ini bisa menjadi sumber pendanaan pembiayaan masyarakat Islam. Gitu ya. Tetapi karena belum difungsikan dengan baik, belum diproduktifkan, maka sampai sekarang belum bisa berdampak menyeluruh pada masyarakat Islam. Padahal sejak dulu, coba kalau nggak ada masjid yang diwakafkan, nggak ada madrasah atau sekolah dari wakaf, mahal.
Umat Islam masih ada nggak sampai sekarang? Pasti nggak ada fasilitas umum. Iya, ya, artinya itu, ya. Itulah hikmah dari syariat wakaf itu sendiri. Saya juga pernah baca tuh bukunya Reforming Modernity. Bukunya siapa? W.L. Halak. Katanya pertama kali kolonialisme menjajah Islam itu adalah menghapus institusi wakaf dulu. Ya, jadi itu, tapi khusus namanya itu yang dihapus itu wakaf ahli ya, wakaf keluarga ya. Oh, iya. Kayak gimana tuh wakaf keluarga? Jadi wakaf ahli itu, wakaf keluarga misalkan begini, saya nih punya perusahaan, ya kan? Nah, kemudian saya mewakafkan perusahaan ini untuk keluarga saya. Warisan dong itu, Ustaz. Warisan kan nggak boleh, kalau wakaf nggak boleh lebih dari sepertiga harta waris kan? Ini mewakafkan atas nama keluarga. Iya, untuk keluarga. Nah, nanti yang menjadi nazir itu semua adalah keluarga. Keluarga sendiri. Iya, tapi manfaatnya nanti bisa untuk keluarga dan juga untuk umum. Itu namanya wakaf ahli. Iya, contohnya tadi Pak Haji Rumani, selain dia mewakafkan itu untuk kebaikan umum, namanya wakaf khairi kan, tapi juga untuk wakaf ahli. Dia berpesan di dalam ikrar wakafnya itu, tolong nanti ya anak cucu saya itu juga mendapatkan layanan di rumah sakit ini. Sehingga sampai sekarang keturunannya Pak Haji Rumani itu mendapatkan pengobatan gratis di rumah sakit Rumani PKU itu. Itu namanya wakaf ahli. Nah, yang dihapuskan oleh kolonialisme Barat gitu ya, terutama Italia, itu kejadiannya di Maroko gitu ya, atau di Tunisia atau di Aljazair saya lupa. Itu karena apa? Para penjajah itu mereka tidak bisa menguasai tanah di situ karena sudah diwakafkan turun temurun. Acara keluarga tadi kan. Nah, maka untuk mengeliminir, menghapus sistem itu, maka dibuat undang-undang baru. Ya, dibuat oleh para penjajah ini, bahwasanya wakaf ahli atau wakaf keluarga itu sejak saat itu dihapuskan. Nah, sehingga otomatis tanah itu bisa menjadi milik kolonial. Terakhir Ustadz, seperti itu. Mungkin bagi anak muda ini tempat yang terpercaya, kredibel, mudah untuk wakaf itu di mana dan caranya bagaimana, Ustaz? Ya, tadi bisa milih ya dua tadi ya, mau wakaf uang ke lembaga keuangan syariah yang menerima dan mengelola wakaf uang. Hampir semua sekarang bank syariah, lembaga keuangan syariah, termasuk tadi BPRS BDW. Di Semarang juga sudah ada BPRS punya PWM, itu bisa untuk kita berwakaf uang. Insya Allah itu amanah karena diawasi langsung oleh lembaga-lembaga yang menjadi pengawas seperti OJK dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa wakaf, anak muda bisa wakaf melalui uang tadi, ya, untuk membangun apa gitu ya, membangun sekolah, membangun panti asuhan dan lain sebagainya, ya, tidak harus nunggu punya tanah, punya bangunan ya, tapi cukup uang yang kita miliki berapa itu kita bisa wakafkan, kita bisa kontribusikan untuk wakaf, namanya melalui uang tadi. Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas buat anak muda di seluruh dunia. Jangan lupa untuk mewakafkan. Mumpung masih muda. Wakaf bisa pakai uang kok, santai. Tidak harus menunggu tua ya. Wakaf. Saya juga mau wakaf ini. Wakaf apa, Ustaz? Wakaf konten. Udah. Yuk, jangan kemana-mana. Tetap tonton terus Tarjih Menjawab.